Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Wassalatu wassalamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwas sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, hadis yang akan kita baca siang hari ini dari kitab Riyadhus Shalihin diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un. Rawahu Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, celakalah orang-orang yang mutanatti', berlebihan di dalam melakukan sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan, dia melakukannya, termasuk di dalam hal-hal yang bersifat duniawi, juga termasuk dalam perkara-perkara agama. Kita dilarang oleh Rasulullah SAW untuk berlebihan atau kita melakukan hal-hal tersebut. Al-mutanattitun, al-muta'ammikun, al-mutasaddidun fi ghairi mawadi'it tasdid. Mutanatti itu kata Imam An-Nawawi, al-muta'ammikun, al-mutasaddidun, yang ekstrim di dalam melakukan sesuatu yang seharusnya dia tidak ekstrim. Ini hadis yang pendek dari Rasulullah SAW. Beliau hanya mengatakan halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un 3 kali. Rasulullah SAW mengucapkannya. Halaka bisa bermakna halakal mutanatti'un ay khasiru, yakni mereka merugi, celaka. Perkataan Rasulullah SAW halakal mutanatti'un ini bisa bermakna khobar, bisa juga bermakna doa. Khobar bahwa Rasulullah mengabarkan kepada kita bahwa orang-orang yang tasaddud, yang ekstrim di dalam melakukan sesuatu itu, mereka celaka. Atau bisa bermakna doa, semoga Allah mencelakakan mereka, orang-orang yang mutasaddid. Dan di hadis yang lain, dan ini yang mendekatkan bagi kita bahwa yang dimaksud oleh Rasulullah SAW ini menyampaikan hal ini bermakna khobar, mengabari, bukan doa. Di mana Rasulullah SAW di hadis yang lain mengatakan, iyyakum wal ghulu, jauhilah oleh kalian berlebih-lebihan. Fa innama ahlaka man kana qablakum al ghulu, karena yang membuat celaka umat sebelum kalian adalah al ghulu ini, berlebih-lebihan. Dan ini al ghulu ini makna dari al mutanatti', at-tanattu', berlebih-lebihan di dalam melakukan sesuatu. Kenapa sampai diancam demikian? Karena yang dihasilkan dari berlebih-lebihan melakukan sesuatu, baik itu di dalam masalah agama, ini akan merusak agama dia. Bukan hanya agama dia yang rusak, juga akan membuat rusak agama orang lain. Kenapa? Karena dengan tasaddud, dengan
ekstrim dia melakukan amalan-amalan agama, membuat orang lain lari, membuat orang lain tidak simpatik dengan agama ini. Ketika orang berlebih-lebihan dalam perkara agama, maka dia sesungguhnya akan repot sendiri dan dia tidak akan sampai pada yang dituju. Ini yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, la tusaddidu fayusaddidullahu alaikum. Jangan memberat-beratkan diri, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberatkan kalian. Justru kalian akan capek sendiri, tidak akan sanggup melakukannya. Dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, lan yusadda hadzal din illa ghalabahu. Tidak ada orang yang memberat-beratkan agama ini kecuali dia akan kalah. Apa yang dimaksud dengan kalah? Ketika dia melakukan sebuah amalan yang tidak diperintahkan. Ketika melakukan amalan-amalan itu sesungguhnya dia penuh perjuangan, capek juga. Melakukan amalan-amalan yang tidak diperintahkan itu tetap perlu upaya-upaya yang kuat. Tapi ternyata upaya-upaya tersebut tidak sampai. Dia berjalan, dia melakukan sesuatu tapi tidak sampai pada tujuan. Ini ghalabahu, dia gulib, kalah. Seperti orang-orang yang melakukan kebid'ahan. Itu masuk kepada al-ghulu, masuk kepada sikap tanattu, orang-orang yang berbuat bid'ah. Kenapa? Karena berlebihan di dalam ibadah. Sesuatu yang tidak diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya dia amalkan, dan dia merasa itu sebuah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang yang tanattu ini yang dikatakan oleh Rasulullah halakal mutanatti'un, kullu man takallafa syai'an lam yu'mar bihi wa lam yundab ilaihi. Semua yang membebani dirinya sendiri dengan perkara yang tidak diperintahkan atau tidak dianjurkan oleh agama ini, tidak diperintahkan, tidak dianjurkan, tapi dia melakukannya, maka ini disebut mutanatti, yang dikatakan oleh Rasulullah mereka orang-orang yang celaka. Termasuk di dalamnya kalau mazohirnya bentuk-bentuk dari tanattu ini, dari tasaddud ini adalah tadi. Yang pertama adalah amalan bid'ah. Orang yang melakukan kebid'ahan itu masuk kepada mutanatti. Dia sudah berlelah-lelah, bercapek-capek. Jangan dikira nggak ada pengorbanan kebid'ahan itu. Tambahan ibadah-ibadah itu terkadang banyak mengeluarkan modal-modal juga. Perayaan-perayaan yang tidak diperintahkan oleh Rasulullah SAW luar biasa modalnya itu. Perayaan-perayaan yang bid'ah yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Modal jutaan, bahkan ratusan juta, perlu menyiapkan makanan dan seterusnya. Ini bentuk tasaddud. Juga yang termasuk bentuk tasaddud ini mempertanyakan yang tidak patut dipertanyakan. Mempertanyakan yang tidak patut dipertanyakan. Ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala, kewajiban kita sami'na wa ata'na. Apa yang dilakukan oleh Banu Israil ketika diperintah untuk menyembelih sapi, maka mereka mempertanyakan, atattakhiduna huzwa? Apakah engkau menjadikan kami olok-olok, mengolok-olok kami dengan perintah tersebut? Mereka juga mempertanyakan sapi yang bagaimana, warnanya bagaimana, dan seterusnya. Ini bentuk tasaddud dari mereka. Ketika jelas nas syar'i memerintahkan, maka kewajiban kita sami'na wa ata'na. Termasuk juga tasaddud ini mempertanyakan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang terlalu memperdalam sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian jatuh pada pertanyaan-pertanyaan yang menurut dia dianggap kritis, tapi sesungguhnya itu bentuk tasaddud, tanattu, yang terancam juga oleh sabda Rasulullah SAW tadi. Misalnya ketika Rasulullah SAW mengatakan bahwa
Allah itu memiliki jari-jari. Dalam hadis inna quluba bani Adam kullaha baina isba'aini min asabi'ir rahman, bahwa semua hati anak Adam ini dalam genggaman dua jari di antara jari-jari Ar-Rahman. Kita imani bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki jari-jari sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Sebagian orang tasaddud, memberat-beratkan diri, mempertanyakan, jari-jari Allah seperti apa bentuknya? Apakah ada kuku-kukunya atau tidak? Dan seterusnya. Apakah memanjang kukunya atau tidak? Mempertanyakan sesuatu yang tidak patut dipertanyakan. Atau ketika Rasulullah SAW bersabda bahwa Allah Ta'ala setiap malam di sepertiga malam terakhir itu turun ke langit dunia, mempertanyakan lagi, bagaimana Allah turun setiap sepertiga malam terakhir, sedangkan malam itu di tempat yang lain bisa berbeda-beda. Di sini malam, di tempat yang lain siang, atau ketika di sini malam lalu di tempat yang lain siang, atau sebaliknya, maka berarti Allah itu turun seterusnya. Kenapa? Karena di tempat ini sepertiga malam, nanti berikutnya di tempat yang lain sepertiga malam, di tempat yang lain sepertiga malam lagi. Dia mempertanyakan sesuatu yang tidak patut dipertanyakan. Kewajiban kita mengimani apa yang diterangkan oleh Rasulullah SAW. Yang jelas sahih dinyatakan oleh Rasulullah bahwa Allah turun setiap sepertiga malam terakhir. Hal-hal yang gaib, yang orang-orang terbaik, yang lebih baik daripada kita saja tidak mempertanyakannya. Para sahabat tidak mempertanyakan hal tersebut kepada Rasulullah SAW. Mendengar Rasulullah mengatakan hal tersebut, mereka langsung mengimaninya. Kenapa? Karena mereka bukan orang-orang mutanati, bukan orang-orang mutasaddid. Termasuk juga tasaddud di dalam ibadah. Ini juga terancam dengan sabda Rasulullah SAW tadi. Bentuknya misalnya tidak mengambil rukhsah ketika dia sangat butuh dengan rukhsah tersebut. Keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak diambil, padahal membahayakan dirinya. Salat memaksakan diri padahal dia tidak mampu salat berdiri misalnya. Saum juga seperti itu, dia sakit, membahayakan dirinya, kalau melanjutkan saumnya dia tetap melaksanakan saum. Rasulullah SAW mengatakan laisa minal birri as-saumu fis safar. Ketika Rasulullah SAW melihat ada seorang yang pingsan, hampir dikerubuti oleh sahabat-sahabat yang lain, kesusahan, repot dirinya, ditanyakan oleh Rasulullah, kenapa dengan orang ini? Dia saum, ini di perjalanan. Maka Rasulullah SAW mengatakan laisa minal birri as-saum fis safar, bukan kebaikan saum di perjalanan seperti ini. Kenapa? Yang sampai mengakibatkan dia kesusahan seperti itu. Begitu juga dalam hal-hal yang lainnya, kita dituntut untuk tidak berlebihan, melakukan hal-hal yang tidak pantas dilakukan selain yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kita juga dituntut untuk tidak tasaddud di dalam muamalah kita, di dalam akhlak kita. Kita tidak keras di dalam berperilaku kepada orang lain. Bahkan ketika kita yakin dengan kebenaran yang kita pegang, kita tidak boleh tasaddud kepada orang lain. Tapi kita menggunakan cara-cara yang lembut. Bahkan dicontohkan dalam Al-Quran, misalnya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui mimpi untuk menyembelih anaknya. Ini sesuatu yang pasti, sesuatu yang qat'i, benarnya, bahwa dia diperintahkan untuk menyembelih anaknya. Tapi Nabi Ibrahim, perhatikan di dalam Al-Quran bagaimana menyampaikan hal tersebut kepada anaknya, kepada Ismail. Ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku, saya melihat di dalam tidur menyembelih kamu. Apa pendapat kamu tentang hal tersebut? Lihat, padahal sesuatu yang qat'i, itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala, tapi disampaikan oleh
Nabi Ibrahim secara halus, secara lembut, tidak keras, sehingga ini membuahkan hasil yang baik. Dan Rasulullah SAW mengatakan, maka narifku fi syai'in illa zanahu wala nuzzi'a min syai'in illa syanahu. Tidaklah sebuah perkara itu, sebuah kelembutan itu ada pada suatu perkara kecuali akan memperindah,nya. Dan tidaklah suatu kelembutan itu dicabut dari sesuatu kecuali akan memperburuk hal tersebut. Nah, tasaddud di dalam agama ini akan, tadi sudah disebutkan, memperburuk dirinya, memburuk agama seseorang, juga akan memberi kesan yang buruk bagi orang lain, sehingga orang lain pun lari dari agama kita gara-gara sikap kita yang ekstrim. Lalu bagaimana dawabit dari tasaddud tersebut? Bagaimana batasan dari tasaddud itu? Kapan seorang disebut tasaddud dan kapan seseorang itu tidak disebut tasaddud? Kenapa? Karena menjadi nisbi, menjadi relatif. Orang disebut ekstrim, orang disebut keras, orang disebut berlebihan kalau barometernya adalah perasaan kita, kalau barometernya adalah akal kita, sesuai dengan hawa nafsu kita. Ada orang yang rajin beribadah, sedangkan kita ini pemalas untuk beribadah. Dia amalannya sholat berjamaah, tahajud tiap hari, pakaiannya juga sesuai sunnah, berjenggot dan seterusnya. Kemudian kita tidak seperti itu, lalu kita mengatakan orang ini mutasaddid. Bisa jadi kalau barometernya adalah perasaan. Menurut orang lain tidak mutasaddid, tidak keras, sedangkan menurut dia keras. Bisa beda-beda barometer orang menilai ini mutasaddid atau tidak mutasaddid. Udah jelas, ini diperintahkan. Amalan sholat berjamaah, berpakaian secara syar'i, memang ini diperintahkan, tapi orang menyebutnya mutasaddid. Maka perlu kita tahu barometernya, kapan itu disebut mutasaddid dan kapan tidak disebut mutasaddid. Dan tidak lain barometernya adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekuat apapun dia beragama, kalau itu sesuai dengan petunjuk tidak disebut mutasaddid. Karena ada sebagian orang yang menilai secara salah. Yang disebut ekstrim itu, ciri-cirinya adalah orang yang melakukan ini, orang yang melakukan ini, padahal yang dia sebut dari kelakuan-kelakuan tersebut, perbuatan-perbuatan tersebut justru perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan sunnah. Ciri orang garis keras, ciri orang ekstrim itu kalau berjenggot, kalau celananya di atas mata kaki, maka dia disebut ekstrim, mutasaddid. Sebagian tokoh menyebutkan hal tersebut, tokoh di negeri ini. Padahal barometer dari orang tasaddud atau tidak itu adalah apakah sesuai sunnah atau tidak. Yang disebut mutasaddid itu kalau dia melakukan sesuatu yang di luar apa yang diperintahkan di dalam agama ini, maka dia disebut berlebih-lebihan. Sedangkan ketika dia melakukan apa yang memang disunnahkan oleh Rasulullah SAW, tidak masuk kepada mutasaddid. Jadi terbalik-balik. Orang yang melakukan kebid'ahan adalah yang mutasaddid, orang yang berlebihan di dalam agama. Sedangkan yang mencukupkan diri dengan sunnah, dengan perintah Allah dan Rasulnya, mereka adalah orang yang tepat di dalam beragama ini, bukan orang yang keras, bukan orang yang ekstrim. Yang ekstrim adalah hal yang sebaliknya, ketika dia melakukan yang tidak menjadi beban dia. Sesungguhnya dia tidak diperintah, lalu dia melakukan hal tersebut. Dan barometernya tidak lain adalah hadir Rasul yang kita terus-menerus sebutkan di muqaddimah, fa inna khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya sebaik-baik petunjuk, bimbingan adalah bimbingannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada ruang bagi akal kita, bagi perasaan kita, bagi nafsu kita untuk menilai ini tasaddud atau tidak tasaddud. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq litahkuma bainan nasi bima arakallah." Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah
aku wahyukan kepadamu. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dipakai untuk menghukumi sesuatu, termasuk menghukumi ini tasaddud atau bukan, adalah sesuai dengan apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan akal kita, bukan perasaan kita. Menurut syariat ini tidak tasaddud, meskipun menurut akal kita ini tasaddud, maka pertanyakan akal kita yang salah ketika dihadapkan kepada syariat. Wallahu taala alam. Itu yang bisa dipetik insyaallah taala dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, halakal mutanatti'un. Nah, celaka orang yang berlebih-lebihan. Ya, tadi termasuk baik dalam perkara agama juga dalam perkara duniawi juga orang akan mendapatkan keburukan ketika dia berlebih-lebihan di dalam melakukan hal tersebut atau mengambil sesuatu, dalam memberi. Ketika dia berlebih-lebihan maka akan menjadi keburukan dan kecelakaan bagi dirinya. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.